Ratapan panjang untuk hidup yang pendek. Apa hakikat bahagia yang terserjati? Pertanyaan yang kucari jawabannya berpuluh-puluh tahun ini. Tepatnya selama 25 tahun aku telah mengembara hidup di bumi, hingga kurotasi kehidupanku berkali-kali. Saat kecil aku bercita-cita jadi kiai yang bisa memimpin tahlil untuk orang-orang, seperti kiai-kiai di kampung halaman. Saat aku hafal bahkan di petala kepala apa itu tahlil, dan ku sering didaulat sahabat memimpin tahlil dan doa di mimbar-mimbar organisasi mahasiswa. Nyatanya aku belum merasai kesejatian bahagia. Lantas saat remaja aku mulai memiliki hasrat tahta, bermimpi jadi pemimpin negara, terinspirasi presiden kala itu. Dan aku pun menjabat banyak ketua panitia, forum-forum, dan organisasi komunitas, mulai tingkat dusun hingga nasional. Bahkan telah kugabai seforum dengan kepala negara. Realitanya aku belum temukan kebahagiaanku. Sedikit dewasa aku bermimpi kaya, hura-hura uang tanpa beban, sampai aku bermain proyek politik jadi tuyul politisi. Sampai aku pernah menghabiskan uang 1 juta hanya dalam waktu seminggu, bahkan semalam. Pernah bersama kawan 2 juta dalam beberapa jam. Bahkan pernah pula uang 10 juta habis selama setengah bulan. Nyatanya aku malah semakin jauh dari kebahagiaan bahagia. Dan tatkala aku mendekati sepenuhnya dewasa, aku mulai berani mencari bahagia dengan mempermainkan wanita, meski tak pernah sampai berani untuk berzina. Kupacari gadis-gadis cantik dan seksi, seperti kata orang kebanyakan. Barangkali mantan-mantan terkasihku adalah perempuan-perempuan paling cantik di letak ranahnya masing-masing. Naasnya menyakiti hati mereka malah menjauhkanku dari bahagia. Aku mungkin barangkali terkena karma menyakiti hati mereka, dan malah semakin terjauhkan menikmati kebahagiaan bersama wanita soleha. Lantas apa sejatinya bahagia itu? Apa cara yang harus kutempuh untuk sampai kepadanya? Begitulah sampai detik ini aku masih terus bergumam tentang perjalanan hidupku mencari hakikat bahagia. Bagaimana cara bahagia? Sungguh aneh memang jika membaca lajur hidupku ini. Padahal aku tak pernah merencanakannya dan apalagi mengevaluasinya. Aku mengalir bagai aliran Bengawan Solo yang melihukan arusnya di kota Soto. Namun hingga kini sampai seperti ini, aku sangat mensyukurinya kini di rumah sederhana yang menampungku sejak kecil dalam pencarian bahagia, dan masih sesekali diundang menjadi pemateri beberapa pelatihan. Aku malam ini mensyukuri desiran angin sejuk pedesaan, menanti secangkir kopi yang tengah diracik oleh barista kopi desa, sembari ku ketik aksara apapun yang ada di kepala. Sembari kadang-kadang aku berjalan-jalan berkeliling di sepanjang kota kecilku ini, memandangi pematang sawah dan dedaunan di kiri kanan jalan raya, sesekali menggoda anak-anak kecil di pedunanku sana yang masih bersenyum fitrah ikhlas dengan menggemaskan lucu. Sesekali pula aku berlama-lama di masjid membacai ayat ilahi dan melantunkan tasbih. Dan di masjid itu kadang ku perhatikan semut dan rerumputan. Sesungguhnya aku tak mau menyebut semua anugerah hidup yang menghiasi hari-hariku kini adalah sebuah kebetulan. Pernah dipenuhi kegundahan dan keterpurukan, dan kusadari ini adalah kedamaian hidup penuh kesejahteraan. Tentu tak luput dari goresan pena, kodok, dan kodar Allah ilahi Robbi. Apakah ini kebahagiaan yang minimal harus kusyukuri? Mungkin bahagia itu bukan dicari, tapi dinikmati. Dengan kuturunkan syarat untuk bisa bahagia, maka akan kucapai bahagia tanpa syarat berlebih-lebih seperti yang kujalani sebelumnya. Dunia manusia memang berotasi. Aku yang dulu sangat menjauhi dunia akademisi, tak mau jadi guru seperti ayahku, ternyata jalan pendidikan kini sangat mendekat padaku. Aku yang dulu sangat bersahwat pada birokrasi negara, punya ijazah dan strata tertinggi manusia, kini aku malah tak berminat sedikit pun pada keduanya. Langkah mengejar jabatan dan strata sarjanaan kini ku hentikan.
Aku dulu setelah bersekolah SMA di pesantren sudah sangat muak dengan mengaji. Kini malah sangat rindu mengaji dari dunia pesantrenku lagi. Meski menjadi ulama belum berjodoh kepadaku, setidaknya dengan aksara aku ingin berdakwah. Sampaikanlah walau satu huruf. Demikianlah prinsip hidupku saat ini. Saat ini ku nikmati dan ku jalani jalan pengasingan. Yang kata sahabat, aku menempuh jalan sunyi, mengheningkan diri dari gelora lama. Segala macam karir di organisasi, peluang berkarir di dunia birokrasi dan politik, aku berpaling kepada mereka. Di rumah klasik yang boleh disebut udik nan reot, aku kini mulai asik bercengkerama dengan bapak dan ibu. Sebelumnya bahkan sekedar bicara aku enggak, lebih memilih berdiskusi di organisasi dan sangat bangga dekat dengan para pejabat birokrasi. Keuntungan freelancer, writer yang lebih banyak free-nya ini tentu aku banyak menemani orang berspesialku itu. Aku belajar pada ayahku yang berkantor ke PPG, ngantor lillahi ta'ala istilahnya. Sembari ku nyalakan televisi sesekali bercanda dengan ibu, terutama ihwal kenapa aku tak kunjung menikah. Berbicara tentang aku, kini bahkan sudah sangat selesai dengan urusanku pribadi. Perihal segala persoalanku dengan sesama manusia, semburat mentari keemesan menerobos lincah dari celah pepohonan rindang.